Halo teman-teman, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kami akan melanjutkan sandiwara novel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya. Terima kasih sudah berkunjung di Beetle Channel. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian. Agar channel ini semakin kamu tidak akan menghantam harga pasar lagi. Wendy bertanya dengan heran. Bahkan jika kamu berasumsi bahwa aku akan memukul harga pasar, tidak akan ada keraguan bahwa Zaiden juga akan berpikir demikian. Dia harus menyelamatkan real estate Heavenly Dragon. Sementara yang aku inginkan hanyalah menghancurkannya. Belum lagi aku tidak tertarik bermain di kolam kecil dengannya. Real estate Heavenly Dragon hampir tidak ada stok berkualitas tinggi. Hanya masalah waktu sebelum harga saham yang meningkat akan anjlok. Dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan pasar ini. Dawson setuju dengan kata-kata Jasper. Meskipun tidak memahami bagaimana pasar saham bekerja, melakukan bisnis dibangun di atas ide yang sama. Ketika sebuah perusahaan hanya memiliki begitu mengerutkan kening, sepertinya mereka menargetkanku. Kalau begitu, Zaiden mengatupkan rahangnya. Mereka mengumpulkan stok yang 80 juta akan habis dalam waktu singkat jika ini terus berlanjut. Pak Hanks, kita harus membuat rencana. Brengsek. Zaiden menekan keinginan untuk membawa orang tua ke dalam sumpahnya. Selain 600 juta, dia telah memasukkan 80 juta lagi dari sakunya sendiri. Dia akan berada dalam masalah besar jika dia kehilangan uang. Mengalihkan pandangannya ke kanan bawah monitor tempat jam itu berada, Zaiden mengatupkan rahangnya. Aku akan mentransfer 14 juta lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku ingin kamu bertahan selama 27 menit lagi sampai pasar tutup. Kemudian, kita akan berurusan dengan ini besok pagi ketika pasar dibuka lagi. Banyak untuk ditawarkan. Tidak peduli bagaimana orang menghipnotisnya, harga pasar perusahaan tidak akan meningkat melebihi kinerja. Lagi pula, investor tidak bodoh. Baik kalau begitu, itu saja untuk hari ini. Kita akan menanganinya lagi besok. Kembalilah bersama kita untuk hari ini. Jasper, kamu bisa tinggal di rumah kita. Kata-kata Dawson mengejutkan. Wendy membuat suara kecil dan mulai beringsut di kursinya. Dia melirik Jasper lalu kembali ke Dawson. Bagian yang lebih konservatif dari Wendy mengatakan kepadanya bahwa tidak akan terlalu perempuan jika Jasper menginap di rumah mereka. Namun, hati Wendy tidak menolak anggapan tersebut. Faktanya, pikirannya mulai berputar ke arah yang aneh. Bukankah ini seperti hidup bersama? Pipi Wendy sangat memerah mendengar kata yang melintas di kepalanya dan dia memalingkan wajahnya agar tidak ada yang melihat kilatan emosi di matanya. Ini akan menjadi kesenanganku. Jasper tersenyum kecil saat dia melihat penampilan Wendy yang malu namun menawan. Dawson tertawa keras dan membawa mereka berdua ke bawah. Setelah keluar dari markas besar grup Suler dan masuk ke Maybach S600. Dawson, Jasper menatap pemandangan provinsi di sekitarnya. Pada tahun 2000, ketika masih ditunjuk sebagai provinsi, itu hampir tidak mulai berkembang. Perumahan berlantai rendah terlihat di mana-mana dan jalan masih sempit. Situs konstruksi pribadi dapat dilihat di mana-mana. Memikirkan kembali bagaimana provinsi itu terlihat di kehidupan masa lalunya, Jasper tiba-tiba berbicara. Jika kamu tertarik, Paman Suler, aku pikir kamu dapat mempertimbangkan sesuatu di industri real estate. Industri ini mau tidak mau akan menjadi industri penopang perekonomian bangsa di masa depan. Kamu akan mendapatkan penghasilan besar dengan mencoba-cobanya saat masih awal. Sekarang Jasper memiliki tempat yang cukup kuat di hati Dawson. Dawson akan dengan tulus mempertimbangkan kata-kata yang dia ucapkan. Aku sudah memikirkannya sebelumnya. Tetapi sementara grup Suler memiliki arus kas yang cukup lancar, kami masih waspada dalam hal industri real estate. Dibutuhkan terlalu banyak dana dan tidak cukup cair atau tidak mudah untuk digunakan. Jasper tidak terkejut dengan penjelasan Dawson. Pikirkan seperti ini, Paman Suler. Tentu saja mungkin memerlukan sejumlah besar dana untuk membangun real estate. Tetapi kamu tidak harus mengeluarkan setiap sen dari dana tersebut. Dengan koneksimu, Paman Suler, aku yakin tidak akan terlalu sulit untuk membeli beberapa bidang tanah dengan potensi bagus.
Kamu bisa menggadaikan tanah dan meminjam uang dari bank sebagai imbalannya. Menggunakan uang yang kamu pinjam dari bank untuk konstruksi. Kamu hanya perlu membayar 35% dari seluruh biaya. Biarkan kontraktor membayar sisanya di muka. Dan hanya membayarnya kembali setelah konstruksi selesai. Kalau begitu, Suler Group hanya perlu menghasilkan paling banyak 200.000 untuk proyek yang membutuhkan dana 100 juta. Apa yang Jasper bicarakan adalah trik umum yang akan digunakan banyak perusahaan real estate di masa depan. Ini mungkin tidak tampak banyak baginya, tetapi itu telah membuka pintu besar bagi Dawson ketika yang terakhir mendengarnya. Itu sangat menjanjikan. Dawson sangat sensitif dalam hal mengendus bisnis yang bagus. Dan dengan pengingat Jasper, dia menyadari bahwa ini adalah pilihan yang layak setelah beberapa saat berpikir. Apakah kamu tertarik, Jasper? Hubunganku dengan dana milikmu. Kita bisa melakukan ini bersama. Tiba-tiba Dawson berkata. Mata Jasper berbinar mendengar saran itu. Sementara grup Suler memang memiliki masalah dengan pendanaan. Itu tidak akan lagi menjadi masalah jika Jasper membantu mereka memenuhi persyaratan. Setelah masalah dana diselesaikan, itu tidak lagi menjadi hal yang mustahil bagi grup Suler. Bab 46 Dawson membuat saran seperti itu sebagai tindakan balasan yang nyata sehingga Jasper juga akan diuntungkan. Bagian terpenting dari rencana itu adalah menjalin koneksi, karena hal itu akan melibatkan bank, kontraktor, dan kantor pemerintahan. Ini semua adalah hal yang Jasper tidak bisa lakukan karena dia masih pemula di lapangan. Namun, Dawson berbeda. Mungkin, Dawson melakukan lebih dari sekadar membalas budi. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Jasper melirik Wendy yang duduk di sebelahnya. Diam-diam dia tampak gembira tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Perlahan-lahan dia menemukan dirinya memahami maksud calon ayah mertuanya. Dia menggunakan koneksinya sendiri untuk membuka jalan bagi Jasper. Tentu saja, kita bisa membicarakan ini secara resmi di lain hari, jawab Jasper. Dawson mengangguk puas. Tidak perlu menjelaskan dirinya. Terlalu banyak ketika dia sedang berbicara dengan seseorang yang pintar. Karena mereka dapat langsung paham dengan cepat. Mobil melaju pergi, meninggalkan jantung kota dan memasuki pinggiran kota. Sebagai keluarga terkaya di provinsi ini, kediaman Suler sangat mewah dan luas. Dawson telah membeli sebidang tanah subur ini dan membangun sebuah villa di tengah pegunungan dan perairan. Tanah itu sangat luas, dan halaman depannya memiliki luas ribuan kaki persegi. Hal pertama yang mereka temui saat mereka masuk adalah air mancur dan 2 jalur lebar untuk mobil di tengah halaman rumput. Jalan tersebut menyatakan dengan jelas mana yang harus dikendarai dan mana yang harus diusir setelah melewati air mancur. Terlihat sebuah villa yang dibangun menyerupai istana. Pelayan sudah tiba dan membuka pintu. Meski Jasper sudah mempersiapkan diri untuk pemandangan itu, pria itu mau tak mau mengagumi kedalaman kekayaan orang terkaya di provinsi itu sambil menatap villa yang begitu mewah hingga membuat dirinya mual. Dawson awalnya berencana untuk makan malam bersama mereka begitu mereka kembali ke rumah. Tetapi dia menerima panggilan telepon yang mengubah rencananya. Banyak orang di grup bertanya tentang pembayaran yang dikreditkan. Aku punya firasat bahwa Zaiden pasti telah merilis sebuah berita sekarang karena panik. Belum lagi sekarang aku punya ide tentang transfer dana. Aku harus menangani ini secara langsung. Kalian harus makan dulu di rumah. Aku akan kembali nanti. Jasper lalu menjawab. Lakukan apa yang kau perlu lakukan, Paman Suler. Katakan saja jika ada yang bisa aku lakukan untuk membantu. Dawson melambaikan tangannya dengan acuh. Ini bukan masalah besar. Aku punya ini. Nama Dawson Suler sendiri merupakan brand tersendiri di provinsi tersebut. Aku pasti akan membuat ini kembali. Jangan khawatir. Dawson lalu pergi dengan cepat. Wendy bertanya dengan cemas melihat mobil pergi. Ayahku akan baik-baik saja, bukan? Tidak mungkin ayahmu akan membiarkan seluruh kerajaan yang dia ciptakan sendiri berakhir begitu saja. Tenanglah, ini hanya Zaiden Hun. Dia tidak bisa berbuat banyak untuk ayahmu. Hibur Jasper. Wendy kemudian berbalik untuk melihat Jasper dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku tidak pernah melihatmu terlihat panik sejak aku bertemu, ada. Wendy tidak mengharapkan jawaban Jasper. Apa itu? Tanya Wendy dengan rasa ingin tahu.
Kamu, pertanyaan tentang kebahagiaan dan masa depanmu adalah masalah yang sangat penting bagiku. Jasper menatap Wendy dan menyeringai. Sambil menatap kosong ke arah Jasper. Pipi Wendy yang putih dan berembun memerah di depan mata Jasper. Wendy terhuyung mundur karena malu. Kau pembicara yang manis. Kau pembicara yang manis. Gadis cantik itu lalu melarikan diri. Sikap tenangnya yang tadinya seperti malaikat telah lama terlempar keluar jendela. Terima kasih telah menyaksikan bersambung. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.